Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring perkembangan zaman, filsafat ilmu telah memberikan kontribusi yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan. Namun, di zaman sekarang ini keseimbangan antara pengaruh iptek dengan filsafat mulai goyah dan menjauh dari konsep dasar filsafat itu sendiri. Nah, kami akan menjelaskan apa itu bagian dari filsafat. Salah satunya yaitu etika, norma, nilai moral, dan akhlak. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Jadi, pengertian etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman hidup dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat dan baik buruknya. Pembagian etika ada dua. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Yang kedua yaitu etika normatif. Pengertian norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Di tepatnya, norma merupakan pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Norma memiliki 4 bagian, yaitu norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan atau sopan santun, dan norma hukum. Secara umum, pengertian nilai bisa diartikan sebagai suatu gagasan terkait apa yang dianggap baik, indah, layak, dan juga dikehendaki oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan. Lebih dari itu, bahkan nilai dapat menjadi cerminan serta gambaran akan hidup dan tatanan masyarakat yang saling membantu keteraturan sosialnya. Salah satu menurut para ahli yaitu menurut Sujono Sukanto, nilai merupakan konsepsi abstrak yang ada di diri manusia. Hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap jelek. Nilai jika ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi 5 macam, yaitu nilai sosial, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai agama. Pengertian moral. Secara bahasa, moral berasal dari kata Latin, yaitu mos, yang dalam bentuk jamak mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan, baik atau buruk, benar atau salah. Pembagian moral. Moral terbagi menjadi 2, yaitu moral keagamaan dan moral sekuler. Pengertian akhlak. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Pembagian akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Di antaranya, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Di antaranya kufur, syirik, murtad, takabur, riya, mengadu domba, dengki, khianat, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Persamaan dari etika, norma, nilai, moral, dan akhlak, yaitu pertama, sama-sama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, gambaran tentang tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak etika moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.
Dan yang ketiga, seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan. Nah, adapun perbedaan di antara semuanya, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari ajaran agama, nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layaknya suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Tuhan. Etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani.